Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Untuk yang datang ke Pak Pras, biar saya aja ya. Gak usah. Buat apa? Kalau akhirnya nanti bikin malu presentasinya. Jadi, mendingan Bapak menerima kekalahan ini secara bijak, Pak. Ya, Pak ya? Jadi kamu sudah merasa berhak menasihati papimu ya? Kamu udah merasa lebih pintar dari papimu sendiri ya? Fit, buang aja tuh undangan. Kita juga nggak bakal datang kok. Masa kita datang ke undangan musuh? Astagfirullahaladzim, Mi. Mas Norman itu ngundang keluarga ini baik-baik. Aku nggak bisa ngasih tahu kamu. Soalnya ide ini buat retro advertising, bukan buat Almos. Tenang dong. Masa kamu mau tahu semuanya sih, Fit? Kan masih banyak episode-episode berikutnya. Ya, kamu sabar aja ya. Oke. Aku akan nunggu buat episode selanjutnya. Miska benar-benar gila. Dia benar-benar nekat. Aku jadi penasaran. Trik apa lagi sih yang dia punya? Ya Allah, jangan pernah pisahkan aku dari dia. Aku sangat mencintai suami aku, ya Allah. Mas Norman yang tenang ya. Ini kan bukan yang pertama buat Mas Norman. Iya, tapi kok gue masih deg-degan nih. Man, ingat ya, nanti pas mengucap ijab kabul, kamu nggak boleh cengengesan. Ya iyalah, Pak. Masih jam kabel cengengesan, masih lagi ngelawak apa? Ya, dibilangin. Kamu kan selengean, nggak pernah serius. Serius dong. Pa, sama pernikahan Norman pasti serius dong. Ayo, kita ke rumah Sasa. Akad nikahnya kan jam 9. Ntar kebelet pipis. Ya Allah, Norman. Dok, dia grogi. Iya, Pak. Hush! Fit, kamu tuh emang sekarang putus asa. Tapi walau begitu, kamu tuh pakai akal sehat dong. Maksud Mami apa? Udah, David. Nggak usah pura-pura kamu. Kamu tuh sengaja kan? Kamu sengaja kirim guna-guna sama Miska. Kamu kirim makhluk halus ke guest house-nya Miska. Ngaku deh. Jadi udah mulai beraksi. Maksud kamu tuh apa sih? Ya, nggak percuma deh. Aku bayar mahal-mahal sama dukun. Ternyata guna-gunanya bagus juga. Dan bagusnya kalau Miska tahu, aku udah ngirim dia guna-guna. Bilangin ya ke Miska, Mi, antara 2 atau 3 hari lagi, anak di kandungannya akan lenyap. Kamu tuh jangan main-main ya. Kok main-main? Aku serius kok, Ma. Gini aja deh,
supaya Mami sama Oma nggak khawatir, mendingan pagi ini ajak Miska aja ke rumah sakit, cek sama dokter Hardian. Nah, kalau udah dicek kan udah aman tuh, ketahuan janinnya masih ada atau enggak. Kalau perlu, Oma, Mami, dan lainnya masuk aja ke ruang praktek, paksa Miska supaya mau, ya? Kan semuanya bakalan lega kalau udah mendengar gimana sih kondisi sebenarnya. Mami betul-betul nggak ngerti ya sama maksud kamu, Fit. Tadi kan Mami sendiri yang bilang kalau aku ini sekarang udah ngirim dia guna-guna. Ya udah, tinggal cek aja ke dokter Hardian. Beres kan? Nanti dokter juga akan menjelaskan secara medis sebenarnya apa yang terjadi sama kandungannya Miska. Kalau emang kandungannya itu masih aman, berarti guna-guna aku nggak manjur. Fit, tunggu, Fit. Ada apa lagi sih, Mi? Aku mau siap-siap nih. Soalnya mau pergi ke pernikahannya Mas Norman. Kamu itu ya, kamu betul-betul jahat jadi orang. Mami jadi curiga sama kamu. Kalau anak Mami yang bernama Farel itu terpikat sama kamu karena kamu pelet. Bukan cuma Miska sama Farel aja, tapi semua keluarga di sini juga kok. Dan yang bagusnya, peletnya itu manjur. Makanya selama ini, Mami, Oma, Papi, dan yang lainnya gak pernah menyakiti perasaan aku. Kamu itu sekarang udah pintar ngeles ya. Ini ada apa sih ribut-ribut? Istri kamu tuh udah mulai main dukun. Mulai pakai guna-guna untuk nyelakain Miska. Oma bercandanya kelewatan. Oh, aku tahu. Oma nyindir diri Oma sendiri kan? Kamu jangan kurang ajar ya. Tanya tuh sama istri kamu. Apa aja yang udah dia lakukan untuk ngehancurin Miska. Oma, pikiran Fitri itu gak sepicik Oma. Kalau apa-apa main dukun, dikit-dikit main dukun. Karena Fitri itu orangnya senang berdamai dengan takdir. Orang yang mau berdamai dengan takdir itu gak pernah khawatir, gak pernah cemas. Karena dia percaya sama Allah, Oma. Udah. Fit, kamu siap-siap. Kita harus ke Mas Norman ya. Pagi ini dokter Hardian jadwal praktek loh. Mendingan bawa aja Miska ke rumah sakit untuk periksa kandungannya. Aku tahu, walaupun Farel udah bicara panjang lebar kayak tadi, Mami sama Oma belum puas kan? Ya mendingan dibuktiin aja. Ya, dicek aja kandungannya, biar kita sama-sama gak curigaan. Nanti kalau hasil USG-nya udah keluar, kasih lihat aku sama Farel juga ya. Kita juga penasaran pengen tahu. Awas kamu ya, Fit ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Miska, saya bersumpah, Fit, buat kamu. Selamanya kamu akan mendapatkan kesialan. Mami kenapa sih? Kalau marah selalu sumpahin kami. Mi, Allah itu maha tahu. Allah tahu siapa yang benar, Mi. Mi, jangan asal main sumpah, Mi. Aku takut itu berbalik ke Mami sendiri. Ya udahlah Mami sayang, mendingan Mami segera bawa Miska ke dokter Hardian. Dan kalau dokter bilang apapun mengenai Miska, terserah Mami. Mau nyampein aku apa aja, aku ikhlas kok. Terima dengan lapang dada. Fit, kamu kenapa ketawa, Fit? Ya lucu aja. Kalau ngingat mengenai kehamilannya Miska, bayi Miska, perutnya yang buncit. Aneh. Ayo, Fit. Tante telepon ke dokter dulu, biar kamu dapat nomor pasien, ya? Aku udah janji nemenin Nadine berenang. Hah? Kolam renang? Emang kita mau ke kolam renang ya, Ma? Atas nama cinta. Nadine? Miss, gimana? Masih ketakutan sama si Fitri? Emang keterlaluan si Fitri itu.
Tapi tenang aja, Oma punya paranormal ya yang lebih canggih dari dukunnya si Fitri. Mam, kok ngomongnya gitu sih, Mam? Masa dukun dibalas sama dukun? Mendingan gini aja, Miss. Sekarang kita pastiin aja kandungan kamu gimana. Kita ke dokter Hardian aja ya. Lagian pagi ini Tante sama Oma tuh ada waktu buat nemenin kamu. Kita udah gak sabar juga sih pengen lihat USG janin kamu tuh gimana. Tapi Tante, bulan ini kamu tuh harus kontrol. Ingat ya, Miss ya. Kamu tuh harus kontrol rutin ke dokter. Karena Tante gak mau loh terjadi apa-apa sama kandungan kamu. iya Tante. Tapi jangan sekarang ya. Loh kenapa? Pagi ini dokter Hardian itu praktek, Miss. Ayolah, Miss. Oma terus terang ya, khawatir banget tuh sama kamu. Terserah orang ya mau meremehkan soal guna-guna. Tapi Oma pernah denger ya, ada janin ya yang hilang lenyap dari rahimnya ibunya. Nah, makanya sekarang lebih baik kamu tuh periksa ke dokter Herdian. Apalagi ya, si Fitri itu ya ngancem katanya dalam 2 hari ini janin kamu itu akan lenyap akibat guna-guna. Fitri ngomong kayak gitu, Oma. Oh, jadi Fitri malah ngebalas dengan trik kayak gitu. Sial. Iya, memang keterlaluan tuh si Fitri itu ya. Terus pas kita marah, dia malah nantangin. Katanya, ajak aja itu si Miska kita periksain ke dokter Herdian. Gitu katanya. Kurang ajar si Fitri. Aku mau bikin dia dimaki-maki keluarganya, kok malah sekarang berbalik semuanya ke aku. Ya udah, Miss. Sekarang kamu ganti baju aja ya. Tante telepon ke dokter dulu biar kamu dapat nomor pasien, ya. Maaf Tante, kayaknya aku nggak bisa. Aku udah janji nemenin Nadine berenang. Kasihan kalau misalnya di cancel nanti dia kecewa lagi. Hah? Kolam renang? Emang kita mau ke kolam renang ya, Ma? Kapan janjiannya? Kok Nadine mau nggak tahu ya? Kamu gimana sih sayang? Waktu itu kan pas pulang sekolah kamu bilang kamu pengen berenang. Ingat kan kemarin? Masa kamu lupa sih? Kalau masalah ke dokter nanti biar aku sama Farel aja Tante. Aku juga pengen sekalian Farel tahu gimana kondisi calon anaknya ini. Nadine, kamu kamar Gi, beres-beres baju renang. Nanti kalau berenangnya kesiangan kamu malah gosong lagi. Dan Ya udah ya, Miss. Besok Tante bicara sama Farel ya, biar dia temenin kamu ke dokter. Udah, Pak, jangan tegang gitu, Pak. Dibawa santai aja. Papa udah ketenakan. Apa harus tahu ah? Kecil tahu apa sih? Wah, Papa, calon istri Papa cantik banget. Makasih ya, Papa. Papa udah ngasih juga ibu baru. Doain ya, Nak. Semoga kita bertiga bisa hidup bahagia. Bagaimana Pak? Bisa kita mulai acaranya? Silakan Pak Penghulu. Silakan. Saya nikahkan saudara Nurmansah Armando bin Iman dengan Ananda Salsabila Virgita binti Suwanda dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran dibayar tunai. Saya terima nikahnya Salsabila Virgita binti Suwanda dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bram,
Besok malam itu kita ada undangan untuk ke Pariwara Award. Kamu bisa ikut? Bisa, Pi. Ya, aku berharap mudah-mudahan Retro mendapatkan penghargaan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, Pi. Papi agak gak yakin tuh, Bram. Saingan tambah satu dan gak bisa diremehkan. Maksud Papi Almos. Karya mereka kan masih sedikit, Pi. Sedikit tapi semua masuk di banyak kategori, Bram. Papi yakin Farel atau setidaknya Aldo akan naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Tapi nggak bisa bayangkan karya Retro kalah sama mereka. Papi ini gimana sih, Pi? Farel itu kan anak Papi juga. Kalau dia dapat penghargaan, masa Papi nggak ikut bangga? Ini bukan soal anak, Mai. Ini soal bisnis. Dan yang menang bukan Farel, tapi Almus. Itu yang menyakitkan. Iya, Pi. Tapi sekarang Papi lebih baik Papi tenang dulu aja. Karena besok kan katanya ada acara ulang tahun Retro yang ke-20. Iya kan, Pi? Tadinya Papi berharap di ulang tahun Retro yang ke-20 Papi bisa pensiun dan menyerahkan pimpinan pada Farel. Tapi ternyata... Mam, udah pulang? Kok cepat? Katanya mau antar Miska ke Dokter Hardian. Iya, Miskanya nggak bisa, mau pergi sama Nadine. Padahal kita ini udah penasaran banget sama kandungannya. Mudah-mudahan aja janinnya nggak kenapa-napa. Di, lihat pengantin tadi, lo nggak pengen nyusul, Di? Di, gue pengen nanya sesuatu sama lo. Soal apa nih, Rel? Sebenarnya gimana sih hubungan lo sama Kayla? Gue sama dia itu cuma berteman aja. Tapi gue mendukung kok, Di. Maksud lo? Iya, gue merestui kalau lo suka sama Kayla. Lo jangan salah paham, Rel. Sampai saat ini gue masih belum bisa ngelupain almarhum istri gue. Gue emang senang berteman sama Kayla karena dia santun, karena dia baik, dan dia menyenangkan. Tapi belum ada yang bisa nggantiin almarhum istri gue, Rel. Fitri, kalaupun mereka tahu ternyata janin aku ini kosong dari dokter, paling mereka semua nyalahin kamu. Ya, mereka pasti bakal mikir kalau misalnya kamu tuh pakai guna-guna supaya ngilangin janin yang ada di rahim aku. Iya kan? Atas nama cinta. Terima kasih. Para hadirin tamu undangan sekalian, tadi telah kita saksikan bersama yaitu acara sakral, acara ijab kabul dari kedua mempelai yang dilaksanakan hikmat dan lancar. Kita akan masuk ke acara pesan dan kesan dari mantan pacar kedua mempelai kedua. Mas Norman, kok apa-apaan sih? Kok pakai acara kayak gini segala? Tahun si Bemo. Tapi biarin aja, sayang. Kita kan udah nggak ada hati sama mantan-mantan kita. Lagian biar mereka tahu bahwa kita udah nikah, jadi nggak ganggu kita lagi ya. Baiklah para tamu undangan sekalian, kita langsung saja panggil mantan pacar yang pertama.
yaitu mantan pacar dari mempelai wanita Mbak Salsabila. Untuk mantan pacar Mbak Salsabila, kami persilakan maju ke depan. Saya cuma ingin mengucapkan selamat berbahagia. Semoga pilihan Salsa nggak salah. Saya turut senang. Terima kasih. Ya itulah tadi mantan yang pertama dari Mbak Salsabila. Sepertinya dilihat dari postur tubuhnya seperti mantan model. Baiklah, kita lanjutkan untuk mantan pacar yang kedua dari Mbak Salsabila. Waktu dan tempat kami persilakan. Gila, mantan-mantan Salsa keren-keren banget. Banting gue. Maksudnya apa sih? Biar kepanas. Lihat aja. Ntar mantan-mantan gue kalau udah maju. Pada shock semua deh. Claudia, Tamara. Bohai-bohai. Baiklah, tidak ketinggalan juga. Teacher Norman juga punya mantan. Maka kita panggil saja mantan pacar dari Teacher Norman. Kingkong, kenapa jadi dia maju? Jadi malu dari banyak orang. Langsung aja deh. Sebagai mantan Mas Norman, saya mau ngucapin selamat untuk Mas Norman dan Mbak Salsabila. Semoga rukun selalu dan bahagia selalu. Dan juga cepat diberi momongan. Terus, satu hal lagi. Semoga pernikahan ini membuat Mas Norman sembuh. Gak gatel dan gak jelalatan lagi sama perempuan-perempuan. Udahlah, udah panjang-panjang. Udah. Mas Norman, ternyata sebelum pacaran sama aku, Mas Norman pernah pacaran sama Banci ya? Kagak. Yang tadi itu cuma... Cuma apa? Aku jadi nyesel. Ternyata Mas Norman sakit. Aduh, yang Salsa jangan salah paham dulu dong. Dia itu dulu asisten aku. Nggak ada apa-apa, dia aja kegeeran ngaku-ngaku pacar. Kacau nih Kingkong. Yang Salsa, udah dong. Yang penting kan sekarang aku ini milik kamu selamanya. Ya, jangan marah dong. Sebentar lagi kita malam pertama. Ya. Aduh, tuh kan. Ini gara-gara si Kingkong bencong nih. Awas deh. Kalau gue nggak sampai malam pertama, gue cincang-cincang tuh orang. Yang Salsa jangan marah dong. Aduh, gimana sih nih? Belum di DP, belum ngerasain udah ngomel. Yang Salsa, Ya, Miss Intrik. Kok kamu manggil aku Miss Intrik sih, Fit? Ya, terus apa dong? Hidup kamu kan emang penuh dengan intrik. Atau kamu mau dipanggil Sadako lagi? Tapi nggak pantas ah. Kalau Sadako, masa semalam takut sih digangguin sama makhluk halus? Sesama makhluk halus kan mestinya temenan. Denger ya, Fit. Kamu tahu nggak? Tadi Tante Lia sama Oma nyuruh aku ke Dokter Hardian supaya periksa kandungan. Kamu pikir aku takut apa? Bagus deh kalau kamu nggak takut. Berarti dalam perut kamu benar-benar ada bayi. Hebat, Miss. Fitri, kalaupun mereka tahu ternyata janin aku ini kosong dari dokter, paling mereka semua nyalahin kamu. Ya mereka pasti bakal mikir kalau misalnya kamu tuh pakai guna-guna supaya ngilangin janin yang ada di rahim aku. Iya kan? Makanya Fit, kamu tuh jangan main-main deh sama aku. Lihat kan, sekarang semuanya berbalik ke kamu. Terserah kamu ya, Miss. Walaupun kamu dan supporter kamu pada percaya sama guna-guna, tapi Dokter Hardian gak akan mungkin percaya bahwa anak dalam kandungan kamu hilang karena diambil makhluk halus. Itu gak logika banget, Miss. Katanya kamu lulusan luar. Gimana sih? Ya pastinya Dokter Hardian menjelaskan sama suami aku dan kepada semua keluarganya Farel secara medis, didukung bukti-bukti yang kuat. Gimana sih? Makanya, Miss, bersihin otak dan pikiran kamu. Jangan kacau gara-gara mikirin semua trik-trik licik kamu sendiri. Yaudah ya, aku lagi dikabarin sama Mas Norman. Mendingan sekarang kamu pikirin aja trik-trik selanjutnya lebih oke. Asal jangan ada hubungannya sama guna-guna lagi ya. Gak penting. Sayang, kamu di sini. Dari tadi aku cariin kamu. Telepon dari siapa sih? Miska, biasalah.
Dia pamer-pamer, katanya anaknya nendang-nendang lagi. Ya udah, kita pamit pulang dulu ya. atas nama cinta. Miss, kamu ada apa sih? Maaf Tante, aku kesini mau minjem mobil. Mau kemana? Kamu tuh lagi hamil kok nyetir sendiri? Kalau mau pergi biar Kak Maya anter ya? Nggak usah Mbak Maya, makasih. Aku lagi pengen sendiri aja. Mau jalan-jalan sekalian nenangin diri. Abisnya aku masih shock banget gara-gara guna-guna yang dikirim Fitri tadi malam. Miss, justru kamu lagi hamil. Kamu jangan nyetir. Ya, karena riskan banget ya. Tante tenang aja. Aku pasti bisa ngontrol emosi aku kok. Tapi kalau emang nggak dibolehin ya udah nggak apa-apa Tante. Aku pulang aja. Isi. Miska, kamu nggak boleh sedih gitu dong. Tante jadi nggak tega sama kamu. Yaudah, kamu bawa mobil Tante aja ya. Tunggu bentar ya. Miss, ini kuncinya. Tapi kamu harus hati-hati ya. Dan jangan jalan jauh-jauh. Juga jangan lama-lama. Karena kita semua sangat mengkhawatirkan kamu. Aku janji nggak akan lama-lama kok Tante. Makasih ya. Iya. Misi. Alhamdulillah sayang, akhirnya semua berjalan lancar. Mas, ini hadiah dari kami. Apaan ya? Nggak usah dia mulu, kemarin kan udah. Itu paket honeymoon ke Bali, Mas. Bali? Sayang, honeymoon ke Bali? Asik. Makasih ya. Aldo, Moza, makasih banyak ya hadiahnya. Kalian emang ipar yang baik. Ayo, kita pulang. Pengantinnya kan harus istirahat. Istirahat? Enak aja. Rugi dong. Terus mau ngapain? Mau malam pertama? Emangnya malam pertama itu apaan sih? Dari dulu juga nggak pernah dikasih tahu, dengar doang. Kalau kamu sudah dewasa, kamu pasti akan tahu. Tuh kan, pasti jawabannya itu. Udah. Ganggu aja. Sorry nih, tinggal dulu. Main the hoy. Tadi di kawinannya Mas Norman, Hadi kayaknya juga mulai cuek sama aku. Apa dia marah ya? Karena selama ini aku sering nyuekin SMS sama teleponnya dia. Kayla, Hadi kamu undang nggak acara syukuran ultahnya retro besok pagi? Untuk apa, Oma? Bukannya kalau dia datang malah akan mengacaukan suasana. Oma masih inget kan, waktu jamuan makan malam di rumah ini, Hadi itu dimarahin besar-besar sama Mami. Papi juga marah besar sama dia. Ya enggak lah sayang, sekarang kan papi mami kamu kan udah sadar dan mendukung kamu. Jadi maksud Oma, mereka mendukung karena ada maunya? Untuk merebut hak asuh Finza, gitu? Udahlah Oma, lupain aja soal itu ya. Lagian Hadi sama Kayla itu cuma teman biasa, Oma. Hadi itu belum bisa melupakan almarhum istrinya. Kak Farel kok tahu? Tadi aku ngobrol sama Hadi. Aku tahu kalau dia sangat mencintai istrinya. Dan gak ada perempuan lain yang bisa menggantikannya. Jadi keputusanku ini udah yang paling benar. Aku emang mendingan gak usah lagi meneruskan hubunganku sama dia. Toh akan sia-sia juga ujungnya. Rel, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu.
Kasihan Kayla, takutnya dia malah patah hati gara-gara omongan kamu. Fit, aku cuma ngomong apa adanya supaya Kayla nggak terlalu banyak berharap. Gini deh, misalkan Kayla terlalu banyak berharap ke Hadi dan Hadi hanya menganggap Kayla itu cuma teman biasa, kan kasihan Kaylanya, Fit. Dia malah sakit ntar. Kamu lihat aja, Fit. Aku bisa melakukan apa aja demi obsesiku. Dan kamu pasti nggak pernah berpikir sejauh ini. Bu, nggak apa-apa, Bu. Ayo kita bawa ke rumah sakit aja. Enggak. Saya nggak apa-apa kok, Mas. Saya nggak usah dibawa ke rumah sakit. Tapi, Bu. Ya, saya mau nelfon keluarga saya aja. Aku cuma shock doang. Ini bentar lagi aku mau pulang. Mendingan kita bawa aja Miska ke rumah sakit. Kita ronsen, takutnya ada yang patah. Dan ronsen takutnya bayinya kenapa-napa. Atas nama cinta. Lia khawatir banget. Miska kok lama ya, kemana ya, Mam? Lagian kamu juga sih. Pakai minjemin mobil segala. Malah jadi kepikiran. Miska, kamu di mana sayang? Kita khawatir semua nih. Tante, aku kecelakaan, Tante. Ya Allah, Miska, kamu kecelakaan? Iya, tadi aku udah berusaha ngindar dari orang nyebrang. Tau-taunya aku nabrak. Sekarang mobilnya penyok, Tante. Miska, yang penting kondisi kamu. Kamu sekarang di mana? Kita nyusul semua ke sana. Enggak, aku nggak apa-apa kok. Aku cuma shock doang. Ini bentar lagi aku mau pulang. Jangan, Miska, jangan. Kamu tetap di situ aja, nanti biar kita yang jemput. Kamu nggak boleh nyetir lagi. Mendingan kita bawa aja Miska ke rumah sakit. Kita ronsen, takutnya ada yang patah. Dan ronsen takutnya bayinya kenapa-napa. Sial, tuh anak ngapain sih ikut-ikutan? Bisa habis aku kalau mereka bawa aku ke dokter. Bisa kebongkar semuanya. Miska, kita semua ya ngantar kamu ke rumah sakit ya. Jangan, Oma. Aku nggak mau ke rumah sakit. Aku maunya pulang aja. Aku masih trauma sama rumah sakit, Oma. Aku suka nggak tahan kalau nyium bau obat. Sekarang juga aku nggak kenapa-napa kok. Aku nggak luka. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau kamu memang nggak mau, kita nggak akan maksa. Kita semua yang ke sana. Sekarang kamu ada di jalan apa? Aku di Jalan Cempaka, Om. Oke, kita ke sana. Fit, ini semua karena kamu, Fit. Kamu tahu nggak sih, kenapa Miska itu nekat jalan-jalan dan bawa mobil? Karena pikirannya kacau. Dan pikirannya kacau itu kamu buat. Aduh, Mi. Kenapa sih Mami selalu nyalain aku? Emangnya nasibnya Miska ada di tangan aku? Udah, Mi. Nggak usah digubris. Kita berangkat aja sekarang. Kenapa, sayang? Kamu khawatir ya sama calon anak kamu? Tenang aja. Kalau Miska bilang dia nggak mau ke rumah sakit dan dia nggak kenapa-napa, ya berarti dia nggak kenapa-napa sama sekali. Nggak usah khawatir ya. Pegel banget nih, Mas. Seharian berdiri nyalamin tamu.
Mana pakai sepatu kaki tinggi lagi. Terus? Pijitin dong, Mas. Pijit. Ayo dong, Mas. Jangan bengong aja, pijitin. Iya. Lumayan deh. Pembukaan udah megang betis sama paha. Sayang, kalau misalnya nanti kita punya anak, mau punya anak berapa? Kalau misalnya dapat cowok, mau dikasih nama siapa? Enggak deh, kalau misalnya cewek, mau dikasih nama siapa? Sayang? Ya, kok tidur? Urusan adek gimana nih? Sayang. Jangan tidur dong. Ini urusan adek gimana nih? Adek. Emang kenapa sih Aldo, Mas? Jadi ngomongin Aldo? Dia sih adek gue beneran. Ada yang nih. Aduh, gimana sih orang? Kebo banget sih, cakep. Aneh kamu. Hari pertama masa nggak dapat, gue nggak bisa Andrean. Kamu kan pernah kasih hukuman buat Miska kalau dia nggak boleh tinggal di sini lagi. Tapi karena kejadian itu, Fit, semuanya pada minta dia tinggal di sini lagi, Fit. Atas nama cinta. Pi, kayaknya ini pertanda deh, Pi. Ya, Miska itu harus tinggal di sini, Pi. Mami betul-betul khawatir sama keadaannya Miska. Kalau dia di guest house, memang tidak ada yang ngawasin. Mami nggak mau deh, nanti kita menyesal di kemudian hari. Karena kita bisa-bisa kehilangan keturunan ini. Terus terang, Tante. Aku suka ngerasa kesepian kalau di guest house. Makin berasa kalau aku ini sendirian terus nggak punya keluarga. Papi sih nggak masalah kalau dia mau tinggal di rumah ini lagi kayak dulu. Tapi masalahnya kan Fitri. Dia kan yang dulu minta supaya Miska nggak tinggal di rumah ini lagi. Rel, kamu bujuk Fitri dong. Dia kan isi kamu. Dia itu nurut cuma sama kamu. Oma, Fitri bukan anak kecil lagi. Tanpa aku bujuk pun, kalau dia punya suatu keyakinan, dia bisa memutuskannya sendiri, Oma. Rel, tolong dong, Rel. Kasihan sama Miska. Memangnya kamu nggak khawatir ya sama calon anak kamu itu? Oke, aku akan bilang ke dia deh. Tapi apapun keputusan Fitri, itu nggak bisa diganggu-gugat ya. Aduh, kenapa sih mesti minta izin Fitri? Ya jelas dong dia nggak bakal ngizinin. Kenapa lagi Om Hutama sama Tante Lia nggak langsung putusin aja? Kan mereka yang punya rumah, bukannya Fitri. Ratu drama itu masih di sana. Tapi mobilnya banyak beneran, Fit. Aku tahu. Aku percaya kok dia benar-benar kecelakaan. Kamu kan pernah kasih hukuman buat Miska kalau dia nggak boleh tinggal di sini lagi. Tapi karena kejadian itu, Fit, semuanya pada minta dia tinggal di sini lagi, Fit. Tapi kalau kamu menolaknya sih nggak apa-apa. Atau Menurut kamu, apa yang harus aku lakukan? Kamu kan suami aku. Kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan aku juga. Bilang aja, Rel. gimana kalau kita kasih kesempatan dia tinggal di sini sampai dia melahirkan, Fit? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Terserah kamu. Aku takut melukai perasaan kamu, sayang. Kamu pikir istri kamu ini rapuh?
keputusan yang bakal kamu ambil ini demi kebahagiaan kamu dan keluarga kamu. Kalau emang Miska pengen tinggal di sini sampai dia melahirkan, aku nggak apa-apa kok. Enggak, aku nggak boleh sedih, nggak boleh lemah depan orang. Cinta aku lagi diuji, masa sih aku nyerah? Satam, umumkan lewat semua speaker, semua harus keluar dari ruangan ini. Gedung ini harus kosong, cepat. Baik, Pak. Miska! Aduh, Miska, ayo. Astagfirullahaladzim, jadi Mami nuduh ini semua gara-gara aku. Hebat banget ya aku. Bisa bikin kacau sesi retro. Papi pikir kamu segila apa sih, Pi? Pi, kami bersaing secara fair. Nggak ada main ancam-ancaman kayak gitu, Pi.